Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG ya, bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan. Nah, pada kelas 4, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN, yang mengandung civic knowledge yang mana? Apakah aturan dalam bermain simpai, mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman, mendeskripsikan tentang permainan simpai, mengaitkan situs trawulan dengan makna persatuan dan kesatuan, sikap menghormati pada sesama bangsa karena perbedaan budaya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini teman-teman harus benar-benar bisa membedakan itu yang namanya civic knowledge, civic skill, kemudian disposisi atau civic disposisi gitu ya. Oke, saya jelaskan masing-masing itu. Yang pertama kita belajar civic knowledge. Civic knowledge itu sebenarnya adalah materinya. Saya ulangi, civic knowledge itu materinya. Nah, materi ya bisa macam-macam gitu ya. Misalkan dalam politik itu manusia sebagai zon politikon, kemudian proses terbentuknya bangsa, asal-usul negara, ini anggap saja ini seperti bab gitu loh teman-teman ya, materinya. Ya, saya ulangi lagi, civic knowledge itu adalah materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah civic skill. Civic skill itu kompetensinya siswa atau kecakapannya siswa gitu ya. Contohnya itu menganalisis, mendeskripsikan, mengevaluasi, menentukan dan lain-lain. Itu namanya civic skill ya. Civic skill dibagi dua, civic intelektual dan partisipasi gitu ya. Kalau partisipasi bagaimana? Interaksi, memantau, mempengaruhi dan seterusnya. Itu namanya civic skill. Saya ulangi, kalau civic knowledge itu hubungannya dengan teori materi, kalau civic skill itu kompetensinya siswa yang akan dikembangkan. Yang ketiga adalah civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Ini hubungannya dengan karakter atau sikap yang sudah terbentuk ya. Contohnya yang menghargai, sikap jujur dan lain-lain. Sikap menghargai, sikap jujur gitu ya. Jadi teman-teman harus paham civic knowledge, civic skill dan civic disposition. Gitu ya. Jadi kalau kita analisa soal yang ini itu yang kita bahas yang ya, sikap menghormati. Nah, sikap menghormati itu sudah menjadi karakter gitu ya. Jadi ini termasuk civic disposition. Kemudian kalau mengaitkan, ada mengaitkan, mendeskripsikan, mengidentifikasi gitu ya. Ditandai dengan apa itu namanya? Kata kerja operasional itu pasti kecakapan atau civic skill gitu ya. Ini civic skill, pasti civic skill. Ya. Kalau yang aturan dalam bermain simpai ini kan teorinya, materinya, gitu ya. Maka itu namanya civic knowledge. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan puisi. Nah, puisinya saya bacakan dulu. Retakan hujan yang tadi jatuh berkilau pada kelompok kembang yang memerah. Antara batu-batu hening merenungi air kolam. Angin bercakap-cakap, selai daun terperanjat dan lepas. Gitu ya. Makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, maknanya bagaimana? Kalau teman-teman baca kemudian menganalisa, itu kata-kata atau diksi yang dipakai itu diksi yang kesannya adalah sendu gitu ya. Seperti ini teman-teman. Merenungi air, kemudian terperanjat lepas gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bahagia tapi yang kesedihan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang pilihan gandanya A itu kehidupan yang indah, pasti bukan. Rasa syukur pasti juga bukan.
ketentraman juga bukan, keinginan bercakap-cakap ini bukan makna, tapi ini sekedar mengisi apa tuh namanya, menulis kembali apa yang menjadi syairnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya penyesalan. Pada saat jam istirahat sekolah, ada salah satu siswa menemui Anda untuk meminta dijelaskan materi pelajaran. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda ketika jam istirahat, minta diajari kan, intinya seperti itu. Sebagai guru apa yang Anda lakukan? Kalau yang A, menerangkan materi yang belum dipahami siswa pada pertemuan selanjutnya, ini saya kira tidak cepat merespon gitu ya. Yang B, segera menjelaskan. Nah ini yang bagus ini ya. Yang C, meminta siswa untuk membaca buku. Ini juga kurang karena memang bocah anak itu tidak paham. Ya. Yang D, memberi saran untuk belajar bersama, menjelaskan materi yang belum dipahami. Ini juga kurang. Jadi paling bagus ya B itu. Kemudian nanti teman-teman akan disajikan KD, contohnya KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, menerapkan 3.7 itu berarti masuknya di pengetahuan ya. Tapi nanti kita akan lihat ternyata kompetensinya itu masuk mengukur pengetahuan atau keterampilan kan gitu. Pak Robi berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini dengan tujuan setelah melakukan diskusi. Jadi ada kegiatan diskusinya ada. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis. Nah, menganalisis berarti masuknya di C4. Ya, jadi itu yang yang dinilai berarti itu pengetahuan gitu ya. Yang diminta adalah alat evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu harus sampai di C4, C5, C6 gitu ya. Ya, ini harus C4 bukan 4C itu ya, C4. C4 itu dari analisis, evaluasi, mencipta. Kalau kita lihat bentuk yang paling cocok memang adalah uraian. Kalau yang ini coba teman-teman lihat yang ini. Nah, unjuk kerja ini adalah penilaian keterampilan. Ya, ini penilaian keterampilan otomatis bukan. Kemudian isian singkat tentang fungsi iris. Nah, ini fungsi iris ini padahal kita belajarnya adalah penerapan sifat-sifat cahaya. Kalau isian singkat ini saya kira bukan. Ini tidak mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apalagi ini menjodohkan. Jadi memang yang paling cocok ya uraian. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan KD lagi seperti ini. KD-nya 3.5. Kalau kita lihat KD-nya berarti masuknya di pengetahuan gitu ya. Mengubah teks puisi ke dalam teks prosa, artinya memfrasekan, istilahnya seperti itu, dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Hal pertama yang dilakukan dalam mengembangkan indikator. Nah, salah satu rumusan indikator itu disesuaikan dengan KKO KD-nya. Gitu ya. Karena di situ mengubah teks puisi ke teks prosa, itu artinya kegiatan melakukan parafrase, artinya berarti masuknya di C5. Proses mengubah itu masuknya di C5. Kalau memecah baru C4 ya. C5 mengubah. Oke. C5. Jadi kita akan melihat dari opsi A sampai E itu yang sampai ke C5 ke atas ya. Bisa C5, C6 bisa juga. Nah, kalau kita lihat yang opsi E ya, itu C1. Pokoknya kalau ada kata-kata menyebutkan itu C1. Kemudian kalau menjelaskan itu C2. Kalau menerapkan C3. Ya. Menerapkan, mengamati dan seterusnya itu C3. Ini juga. Ini yang paling menilai. Menilai itu maksudnya menyimpulkan. Artinya masuk dalam C5. Jadi jawaban yang tepat di opsi A. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan teks. Di situ ada dua teks 1 dan teks 2. Teks 1. Badai terjadi karena adanya cuaca yang panas tapi udara yang ada di sekitar lembab. Sesuai namanya, siklon atau badai tropis ini terjadi di daerah perairan tropis, terutama yang punya suhu muka laut yang hangat. Meski berpotensi merusak, badai tropis sangat penting bagi atmosfer. Badai tropis memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Itu teks 1. Teks 2, Mulyono menjelaskan badai tropis anggrek terjadi pada 2010, sedang siklon tropis Bakung terjadi di 2014. Dan saat ini tercatat
terjadi badai tropis Cempaka. Ketika siklon tropis yang terjadi tercatat menggunakan nama bunga asli Indonesia sesuai kesepakatan dan usulan dari TCWC Jakarta. Penanaman badai tropis dengan nama bunga ini terjadi karena TCWC Jakarta diberi kewenangan untuk memberikan nama pada badai tropis. Oke, kalau kita lihat teks 1, teks 2. Ini keterkaitannya dengan yang pertama itu teks 1 gitu ya. Teks 1 itu saya jelaskan ya. Jadi teks 1 itu termasuk teks eksplanasi. Saya jelaskan dulu, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena alam gitu ya. Atau fenomena sosial itu sebab akibatnya. Ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Teks pernyataan umum, jelas, kemudian penutup. Kalau pernyataan umum itu isinya ya pernyataan umum suatu topik, ringkas jelas, yang merupakan intisari dari keseluruhan teks gitu ya, yang akan dijelaskan dengan proses terjadinya. Tapi ini hanya ringkas saja ya. Proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya dan lain-lain itu masih dalam hal umum, belum ke detailnya. Kalau penjelas itu sudah detail. Kalau penutup itu bagian penutup itu biasanya kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Oke, selanjutnya untuk teks yang kedua itu jenisnya adalah teks berita, di mana teks berita itu komponen-komponennya atau strukturnya terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah kepala berita atau lead. Lead itu kepala berita atau bisa juga disebut sebagai teras berita, bagian atas sendiri itu ya. Isinya adalah informasi penting dalam berita yang biasanya selalu diawali dengan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa ya. Itu namanya bagian dari lead atau kepala berita, atau nama lainnya adalah teras berita. Kemudian bagian kedua adalah bagian tengah, itu adalah bagian tubuh berita. Ini isinya adalah penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala. Jadi menjelaskan lebih detail bagian kepala. Ini hampir sama dengan teks eksplanasi kemarin ya. Nah, kalau eksplanasi ada bagian awal, ada bagian tengahnya juga sama, ini juga sama. Gitu ya. Isinya biasanya latar belakang peristiwa hingga alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang bagian ketiga adalah ekor berita. Ini informasi tambahan yang berhubungan dengan berita. Namun jika dihilangkan maka bagian ini tidak akan mempengaruhi pokok berita. Jadi ini hanya unsur tambahan saja. Itu ya, itu namanya teks berita. Ada 3 bagian, teks eksplanasi juga bagian. Gitu ya, 3 bagian. Kalau kita kembali, silakan teman-teman cermati ya. Teks pertama ini kalau kita lihat itu ada bukan proses ya. Siklon di sini tidak menerangkan tentang proses, tapi di situ adalah potensi merusak, tapi juga penting. Ini merupakan bagian dari kesimpulan atau interpretasi. Bagian interpretasi untuk bagian teks 1, kita kan sudah jelaskan tadi ya, eksplanasi. Kalau bagian penyimpulan atau interpretasi itu adalah bagian di mana di situ memuat kesimpulan dari teks yang diberikan. Kemudian yang teks 2 itu Mulyono menjelaskan bagian tropis anggrek dan seterusnya itu merupakan bagian tengahnya atau bagian bodinya gitu ya. Kenapa itu bagian bodi? Kalau bagian ekor kan tidak mungkin seperti ini ya. Bagian ekor itu tidak seperti inilah intinya. Kalau bagian apa namanya yang atas sendiri lead itu tidak sedetail ini gitu ya. Harusnya hanya berisi pokok-pokok pentingnya saja gitu. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi A. Oke, berikutnya. Soal berikutnya ini saya bacakan dulu. Siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya yang ada di sekitar tempat tinggal. Rumusan indikator penilaian psikomotor yang relevan. Ingat teman-teman, penilaian psikomotor artinya penilaian keterampilan ini ya. Penilaian keterampilan. Kalau tadi kemarin atau tadi kita sudah membahas bahwa penilaian itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian psikomotor. Kalau penilaian pengetahuan itu hubungannya dengan sebutkan, jelaskan, menentukan, dan lain-lain itu ya. Itu pasti adalah penilaian pengetahuan. Artinya C1 sampai C5 itu penilaian pengetahuan. Kalau kita lihat ya, A itu jelaskan, ini jelas bukan penilaian, ini jelas penilaian pengetahuan gitu ya. Jelaskan lagi itu pengetahuan C2 ya. Tuliskan itu juga pengetahuan C2. Bisa juga ke C3 karena di situ adalah tuliskan pemanfaatan sumber daya alam gitu ya.
Kemudian berarti yang D dan E ini buat laporan. Membuat laporan itu sejenis dengan membuat project ya. Project dua-duanya adalah project, makanya adalah penilaian keterampilan. Lalu yang benar yang mana? Kita lihat di sini ya. Ini laporan observasi pemanfaatan sumber daya alam. Ini laporan macam-macam sumber daya alam. Kalau kita lihat tadi, artinya adalah siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya. Ada kata-kata manfaat gitu ya. Tidak hanya sekedar macam-macam sumber daya alam. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang D gitu ya. Dalam menghadapi siswa yang nilainya selalu baik dan menyelesaikan pembelajaran dengan cepat, maka guru perlu melakukan titik-titik. Ya, jadi ada dua kasus gitu ya. Ada di mana beberapa siswa itu atau sebagian besar siswa itu nilainya di bawah KKM atau tidak baik, maka harus ada remedi. Nah, kalau baik ya terlalu cepat, bagaimana? Maka solusinya adalah pengayaan. Jadi kita akan cari opsi pilihan ganda yang A sampai E ini, cari saja yang ada unsur pengayaannya. Kita lihat yang A, pembelajaran remedial. Tidak mungkin ya pembelajaran remedial. Nilainya baik dan pembelajaran selesai cepat itu ya, tidak mungkin. Yang B, pengayaan. Nah ini perlu ya. Jadi jawaban yang mudah ya B ini. Perhatikan berikutnya. Ini teman-teman banyak yang bertanya, loh Kak itu ada soalnya sama tapi jawabannya berbeda. Ini kadang-kadang saya dapat WA seperti itu ya dari teman-teman semua. Ini yang perlu teman-teman pahami itu nanti teman-teman tahu ya bahwa ini pertanyaannya berbeda. Ya meskipun narasi dan gambarnya sama tapi ternyata pertanyaannya berbeda. Oke, saya bacakan dulu ada gambar seperti itu. Kemudian perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air dan pada wadah A itu sama dengan massa air pada wadah B. Nah, berdasarkan grafik tersebut, besaran kalori yang diperlukan es untuk meleburnya. Ini kata-kata ini penting, teman-teman. Ya, tidak hanya dari suhu A ke suhu C, itu tidak hanya seperti itu, tapi ini kata-kata melebur. Nah, proses melebur itu teman-teman harus tahu proses melebur itu. Kalau kita lihat gambar teman-teman, ini proses meleburnya di sini. Kita bacakan dulu opsi pilihan gandanya. Sama dengan wadah B karena S memiliki kalor lebur yang sama. B memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B. C sama dengan wadah B karena S memiliki kalor jenis yang sama. D sama dengan wadah B karena S sama-sama pada tahap melebur. E memerlukan kalor yang lebih kecil daripada wadah B. Nah, ini kan mudah sekali. Kalau kita lihat yang di wadah A itu kan dari 2.500 menjadi 42.500 kan gitu. Jadi kalori leburnya perubahannya adalah 40.000 kalori ya, 40.000 kalori. Sementara di wadah B itu dari 1.500 menjadi 61.500 gitu ya. Gitu ya. Dari 1.500 menjadi 49.500 ya. Jadi maka kalori leburnya adalah 48.000. Besar mana? Jelas besar B, maka kalori lebur di wadah A itu lebih kecil ya, maka jawabannya adalah lebih kecil ya, yang ini ya teman-teman. Ingat, teman-teman harus memperhatikan benar-benar itu pertanyaannya. Soalnya mungkin mirip ya, bahkan gambarnya sama, tapi ternyata pertanyaannya berbeda gitu ya. Oke, next soal berikutnya, keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian setiap individu. Dalam proses sosialisasi, hal pertama diajarkan keluarga adalah titik-titik. Apakah A menjadikan setiap individu memiliki adaptasi dan empati? B mendorong terbentuknya pribadi yang patuh dan pasrah? C menanamkan rasa solidaritas, simpati? Yang D mendorong anggota keluarga mempunyai simpati adaptasi? Yang E menanamkan berbagai norma dan nilai dalam masyarakat. Oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, saya tidak berikan teori untuk menjawab ini ya, karena memang ini mudah pertanyaannya. Jadi ketika anak-anak itu tumbuh berkembang di lingkungan keluarga, maka hal pertama yang diajarkan adalah aturan, norma, nilai gitu ya. Misalkan cara berpakaian itu kan juga termasuk norma. Cara makan, cara berbicara itu juga termasuk norma gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam
2 kg air 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalor jenis air bagaimana? Kita lihat opsi A, massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tapi kalor jenisnya lebih besar. Massa tembaga yang kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air. Massa tembaga dan kalor jenisnya sama dengan massa dan kalor jenisnya air. Yang D, massa tembaga lebih besar daripada massa air, tapi kalor jenis tembaga lebih kecil. Oke, yang E, massa tembaga yang kalor jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air. Gitu. Ini ada dua pertanyaan dan teman-teman harus simak baik-baik ini. Karena Kak, itu soalnya sama, tapi kenapa jawabannya berbeda? Oke, yang jadi fokus teman-teman, ini saya sudah pernah menghitung ya. Saya sudah pernah menghitung, tapi yang perlu teman-teman cermati, itu saya sudah eksplorasi dari berbagai soal FRUP yang beredar gitu ya. Ini yang berbeda di sini. Yang ini teman-teman. Ya, yang ini ya. Kalau kalor jenis tembaga dengan kalor jenis air kan teman-teman sudah pasti tahu gitu ya. Tidak tahu angkanya tapi logikanya tahu. Yang namanya kalor jenis itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram naik berapa derajat gitu ya. Intinya seperti itu. Kenapa kalor jenis tembaga itu lebih kecil daripada kalor jenis air? Tembaga, besi, dan lain-lain, desain termasuk itu kan konduktor. Jadi dikasih panas sedikit, cepat sekali naiknya. Beda dengan air gitu ya. Maka butuh kalor atau butuh panas yang lebih lama, lebih banyak air daripada tembaga. Gitu ya. Jadi teman-teman paham, kalor jenis dari logam itu lebih kecil daripada kalor jenis dari air. Karena apa? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa logam itu termasuk konduktor. Ya, maka butuh panasnya sedikit sudah bisa terserap. Kalau air butuh panas yang agak lama. Ya. Oke, saya ulangi lagi, teman-teman harus melihat benar-benar di suhunya itu. Dari 16 derajat Celcius, suhu keseimbangan akhirnya di 40. Itu kan lumayan jaraknya lumayan tinggi lah. 40 ke 16 ke 40 itu kan sekitar 24-an ya. Cirinya mudah sekali, kalau sedikit, angkanya sedikit itu ya sekitar 10 ke bawah, itu nanti jawabannya ini, kalau lebih banyak dari itu jawabannya itu gitu ya. Yang penting teman-teman perhatikan ya seperti itu gitu ya. Oke, kalau teman-teman kalau misalkan keseimbangannya atau selisih dari suhu air dengan suhu agar itu lumayan besar seperti ini, maka jawaban yang tepat yang ini. Massa tembaga lebih besar. Massa tembaganya pasti lebih besar. Nah, biasanya soal-soal itu massa airnya itu 2 kg semua. Itu tidak diubah. Kalau diubah ya teman-teman harus menghitung lagi. Saya sudah pernah menghitung. Tidak saya jelaskan di sini ya, lihat di e-book sudah atau penjelasan di pertemuan sebelumnya juga sudah. Oke, saya ulangi. Kalau cirinya, kalau selisih suhu antara air dengan keseimbangannya besar seperti ini, lebih dari 10, ini maka massa tembaganya lebih besar daripada massa air. Kalor jenisnya jelas lebih kecil daripada kalor jenis air gitu ya. Kalau kalor jenisnya kan teman-teman sudah bisa melogikakan. Kalau massanya, nah teman-teman harus memperhatikan itu. Nah, saya kasih contoh yang lain ini. Nah, ini antara yang ini dan yang ini pertanyaannya kan hampir sama persis ya. 200 ada 2 kg 16. Ini kelihatannya kan sama persis termasuk pilihan gandanya. Tapi ternyata suhu keseimbangannya hanya 20. Artinya 16 ke 20 kan hanya 4, kurang dari 10 kan. Itu cara mengingatnya seperti itu, sederhana sekali. Nah, maka kalau seperti ini massa tembaganya lebih kecil gitu ya. Massa tembaganya lebih kecil, kalor jenisnya juga lebih kecil. Itu ya, teman-teman, paham ya? Oke. Soal berikutnya, ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswanya di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi titik-titik-titik. Oke, yang jadi fokus adalah semangat persatuannya, gitu ya. Yang perlu digarisbawahi. A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia.
dan keragaman masyarakatnya. Ya, artinya ada unsur kesatuannya kan ada. Yang B, ucapan terima kasih dan atas penugasannya di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Mana persatuannya kan belum ada. Yang C, kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Ini juga bisa. Ini juga bisa ya. Yang D, perasaan senang karena ada pengalaman baru. Oke, yang E, bersyukur. Ya, kalau kita lihat itu antara A dan C, pilih yang mana? Kalau yang A ini adalah luas wilayah, ada unsur kepulauannya, gitu ya, ada unsur wilayahnya dan juga ada unsur budayanya, keragaman masyarakatnya. Nah, kalau yang C hanya ada unsur kebudayaannya ya aja yang beragam gitu ya. Maka kalau teman-teman pilih pasti pilih yang A gitu ya. Pasti pilih yang A. Ada dua soalnya. Di situ karena ditempatkan di pulau lain, maka persatuan pulau, ya, persatuan wilayahnya juga harus diperhatikan. Berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, pernyataan di atas merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi. Ini dampaknya. Kalau kita lihat yang satu, munculnya iritasi pada mata, iya karena memang ada asap, ada debu. Gitu ya. Jadi teknologi transportasi itu ada dampak negatifnya yaitu polusi udara. Maka akan muncul berbagai iritasi pada mata dan pernafasan. Maka ini juga termasuk dampak. Berkurangnya lahan pertanian saya kira tidak ya. Harusnya bukan berkurangnya lahan pertanian, tapi harusnya lebih luas lagi. Kenapa begitu? Karena adanya perkembangan teknologi transportasi di berbagai wilayah itu nanti dimungkinkan ada lahan-lahan yang tidak terpakai akan digunakan karena memang jalurnya lebih mudah gitu ya. Jadi yang dua tidak, yang tiga mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan, yes tentu. Mengurangi ketergantungan pada alam, ini ya juga yes. Ya biasanya misalkan kalau zaman dulu pakai rakit gitu ya, belum ada teknologi transportasi yang lebih modern, itu maka akan tergantung dari sungainya mengalir apa tidak kan gitu. Nah kalau sudah ada teknologi transportasi maka kendala-kendala seperti itu jelas sudah teratasi gitu ya. Jadi kalau kita jawab berarti 1, 3, 4 ya. Yang benar 1, 3, 4. Berikutnya dari hasil PTK tentang penggunaan strategi modeling The Why, Bu Daryanti ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Salah satu yang dibuat adalah abstrak. Nah, kalimat yang sesuai untuk abstrak adalah titik-titik. Oke, kita skip dulu untuk pilihan gandanya. Kalau saya bacakan pilihan gandanya terlalu lama, nanti diulang-ulang lagi gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya adalah ringkasan dari isi judul. Isi jurnal atau skripsi atau karya tulis ilmiah dari apapun gitu ya. Ringkasan. Jadi ciri-cirinya adalah ada pokok pentingnya, ya intinya ringkasan ya. Ringkasan. Jadi yang ditulis adalah unsur-unsur pokok pentingnya saja, gitu ya. Terdiri dari 4 bagian. Biasanya dalam abstrak itu hanya memuat 4 bagian. Yang pertama itu latar belakang, termasuk di situ adalah tujuan. Ya. Di situ adalah tujuannya. Kita kasih contoh sebenarnya penulisannya tidak terlalu bertele-tele ya, karena di situ harus ringkas. Tidak bertele-tele, contohnya begini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar titik. SD sekian gitu ya. Contohnya begitu. Jadi langsung singkat padat gitu ya. Nah, kalau misalkan ditulis karena pembelajarannya sekian, maka itu malah terlalu tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Maka kalau membuat abstrak itu yang penting tutup poinnya, ringkas, jelas. Oke, yang kedua ada metode. Metodenya juga jangan terlalu panjang karena nanti kalau terlalu panjang itu sudah diuraikan di bab 2, bab landasan teori gitu ya. Tidak perlu ya. Jadi kalau menulis metode itu sederhana seperti ini saja. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran titik. Terserah nih mau menggunakan model pembelajaran apa. Kemudian bagian ketiga adalah hasil penelitian. Menulis hasil itu juga sesederhana mungkin, misalkan hasil siklus 1, hasil siklus 2 gitu ya. Berapa persen gitu ya. Seperti ini contohnya. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus 1 diperoleh sebanyak 60% peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM.
Siklus 2 meningkat, peserta didik mendapatkan nilai KKM sebanyak 80%. Nah, singkat seperti ini. Kan yang penting padat, singkat, tapi juga mengena, pas, sesuai dengan isinya. Oke, yang bagian terakhirnya ada kesimpulan. Kesimpulan juga uraiannya juga harus singkat, sesuai dengan apa yang perlu kita simpulkan pada PTK. Jadi menjawab permasalahan saja. Contohnya begini, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran titik-titik-titik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas titik-titik-titik. Nah kan simpel sekali seperti itu. Jadi ingat teman-teman, abstrak itu isinya harus simpel. Ya. Boleh menggunakan tujuannya. Maksudnya itu memuat 4 hal itu. Kalau di pilihan ganda biasanya ada tujuannya, ada apanya. Tujuan pokoknya ada 4 itu. Selain 4 itu maka tidak usah dimasukkan dalam abstrak gitu ya. Oke, paham ya, selain 4 ini tidak usah dimasukkan dalam abstrak. Oke, kita analisa sekarang pilihan gandanya. Nah, kita lihat yang opsi A. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD Kebun Hijau perlu adanya penelitian tindakan kelas di dalamnya. Kan panjang sekali, ini tidak efektif. Ini menyangkut tentang tujuan atau latar belakang, boleh, latar belakang bisa. Maka harusnya tidak sepanjang ini, harusnya kan gini, penelitian ini, kan gitu ya. Penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah memperbaiki hasil belajar peserta didik, kan gitu sederhana kan. Ya. Kemudian yang A sudah salah ya, yang A salah. Oke, yang B, strategi modeling the way, ini berarti masuk metode ya. Strategi modeling the way sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam pelaksananya mempunyai beberapa kelebihan, ini juga tidak digunakan gitu ya. Harusnya kan penelitian ini menggunakan strategi modeling the way gitu aja. Dengan melibatkan titik-titik misalkan begitu. Kelebihan dan kekurangan itu tidak usah dimasukkan di abstrak. Itu sudah ada di landasan teori. Yang C, berdasarkan pada kesimpulan di atas ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan guru dalam upaya meningkatkan. Ini kan tidak menjawab ya teman-teman ya. Ini saran itu tidak usah dimasukkan dalam abstrak ini ya. Saran itu tidak usah dimasukkan di abstrak karena sudah ada di bagian penutup. Ya. Yang D, peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran kepada peserta didik di kelas karena hasil evaluasi pembelajaran yang selalu rendah sehingga peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini dengan harapan wah ini juga panjang sekali tujuan, hanya menyebutkan tujuan saja terlalu panjang bertele-tele. Ini kan maksudnya di bab 1 gitu ya. Ini tidak perlu. Maka jawaban yang ini yang mungkin kemungkinan paling cocok ini ya. Coba kita lihat. Siklus 1 diperoleh nilai 66,67, KKM 17 orang atau 63%, kan jelas gitu ya. Pengamatan pada siklus 2 sekian. Ini jelas sekali ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi cirinya abstrak itu ringkas, jelas, padat, memuat 4 bagian itu. Oke, berikutnya guru kelas 3 menulis indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial. Jadi praktek sikap, oke, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Nah, hasil penelitian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Hasil olahan akan menjadi panduan menyusun deskripsi penilaian sikap peserta didik. Alat evaluasi yang sesuai yang mana? Jadi ini menilai sikap. Oke, kalau menilai sikap itu portofolio tidak mungkin gitu ya. Portofolio itu penilaian keterampilan. Keterampilan kan ada praktik, project, produk, dan portofolio. Gitu ya. Wawancara, oke, masuk. Lembar jurnal ya, pengamatan. Nah, coba teman-teman lihat. Di situ juga ada pengecoh teman-teman. Pengecohnya di sini yang ditanyakan adalah alat evaluasinya. Ingat ya, bukan teknik ya. Bukan bentuk penilaiannya atau teknik penilaiannya. Bukan bentuk penilaiannya, tapi adalah alatnya. Bukan tekniknya, tapi alat. Ya. Oke, kalau yang lihat yang B ini, pengamatan perilaku ini bentuk penilaiannya, teknik penilaiannya. Jadi bukan. Ya, jadi penilaian sikap itu ada jurnal, ada wawancara, data skala sikap, penilaian diri itu termasuk jenis alat evaluasinya, lembar penilaian diri maksudnya. Oke, kalau kita lihat berarti kalau tidak jawaban A, C, D gitu ya. Oke, kita pilih sekarang. Kalau
mau lihat siswa dalam mempraktekkan sikap, masa pakai skala sikap model Likert? Tidak mungkin kan itu ya. Masa pakai wawancara, mau melihat praktek kok. Mau melihat praktek tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah jurnal hasil observasi. Dilihat pakai jurnal gitu ya. Nah, jawaban yang paling cepat, paling tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya. Pada tahun 2017, dunia pendidikan diwarnai dengan seorang guru yang dapat mengajar di 3 satuan pendidikan. Latar belakang kondisi seperti karena motif ekonomi gitu ya. Akibatnya yang terjadi adalah tidak maksimalnya guru di kelas. Sering didapatkan bahwa guru sering tertidur saat pembelajaran berlangsung. Sering pula guru datang terlambat sampai di sekolahan. Nah, padahal guru dan kolega sering protes dengan kondisi yang dialami oleh guru. Nah, puncaknya adalah protes yang dilakukan orang tua peserta didik karena guru tidak bisa memberikan pola pembelajaran dan pembiaran peserta didik saat pembelajaran. Nah, sanksi yang kemungkinan diberikan akibat pelanggaran kode etik tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsinya. A. Diberikan surat peringatan yang pertama. B. Dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Nah, yang C. Membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Yang D. Dikeluarkan sebagai anggota persatuan guru. Yang E. Tidak dianggap sebagai anggota di masyarakat tempat tinggal. Oke, kita akan bahas ini pelanggarannya seperti apa gitu ya. Pada kode etik. Dalam kode etik guru ada 3 pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, maka sanksinya juga sanksi ringan. Di pelanggaran ringan itu pelanggaran pada kasus yang dinilai sanksi ringan. Nah, Dewan Kehormatan Guru Indonesia melalui sekolah atau organisasi akan memberikan pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran. Nah, serta mengingatkan kembali kepada guru untuk menjaga harkat martabat profesi guru. Contohnya, pribadi yang kasar, tidak sabar, diskriminatif, itu contoh dari pelanggaran ringan gitu ya. Oke, sanksinya tadi sudah diberikan gitu ya. Jadi sanksinya adalah pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah sanksi sedang atau pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang ini diberlakukan bila guru tersebut dinilai melanggar kode etik guru apabila Dewan Kehormatan Guru atau organisasi dan sekolah menilai guru tersebut melakukan kesalahan yang cukup serius. Sehingga sanksi yang diberikan umumnya tidak hanya berupa teguran secara lisan. Pihak yang berwenang berpotensi memberikan sanksi seperti nonaktif sementara, teguran secara tertulis. Nah, contohnya jarang masuk kerja. Ini tadi yang masuk seperti ini. Jarang masuk kerja, sering terlambat dan lain-lain gitu ya. Penelantaran terhadap peserta didik gitu masuknya di pelanggaran sedang ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran berat ini terkait dengan unsur pidana. Unsur pidana. Nah, guru tersebut terlibat persoalan berat atau mengarah pada unsur pidana yang merugikan banyak orang. Nah, pada sanksi berat ini biasanya diberhentikan dengan tidak hormat atau dikeluarkan dari organisasi, gitu ya. Contohnya ada tindakan pemukulan terhadap peserta didik, pencabulan dan lain-lain. Itu termasuk sanksi berat. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, pelanggaran yang ada di narasi soal ini adalah pelanggaran jenis pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang, kalau pelanggaran sedang maka kalau kita lihat opsi pilihan gandanya yang paling benar adalah yang A. Gitu ya. Oke, next berikutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nah, pembelajaran konstruktivisme itu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi tidak diberikan serta-merta oleh guru, tapi dibangun sendiri oleh siswa. Pengetahuan demi pengetahuan itu. Kayak kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi dunia nyata. Ini membangunnya di mana? Belum ya. Oke, yang B. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Yang C. Memberikan prioritas untuk melihat kondisi awal siswa. Yang D. Melakukan penilaian yang berbasis problem solving. Yang E. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Ini yang paling bagus memang yang E ini. Jadi konstruktivisme itu membutuhkan kreativitas dari siswa karena setiap siswa itu punya pengetahuan berbeda-beda, harus dikonstruksi sendiri-sendiri gitu ya. Kreatif ya.
Ini salah satu penerapan konsep teori konstruktivisme di dalam kelas itu contohnya mandiri inisiatif. Yang kedua, mengajukan berbagai pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa itu memiliki banyak jawaban. Masing-masing siswa memiliki banyak jawabannya, banyak respon berbeda. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Jadi ada tiga hal ini. Maka jawaban yang paling tepat benar ya yang E. Ya. Gitu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru membelajarkan peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah titik-titik. Apakah minat belajar, motivasi belajar, miskonsepsi pada materi, berpikir kritis, atau kerjasama antar teman gitu ya. Jadi kita fokusnya di cooperative learning. Nah, kalau kita bicara tentang cooperative learning berarti kita bicara tentang apa saja yang menjadi kelebihan dari cooperative learning gitu ya. Yang pertama adanya saling ketergantungan yang positif. Artinya di situ ada kerjasama antar peserta didik gitu ya. Jadi memang fokus utama dari cooperative learning adalah melatih kerjasama peserta didik. Pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Jadi ini ya memang dalam hal kerjasama itu harus ada saling memahami antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan pengolahan kelas. Itu juga nilai kelebihan dari cooperative learning. Yang keempat, suasana kelas relax menyenangkan. Kemudian adanya hubungan yang hangat antara guru dengan siswa. Jadi dari kelebihan ini kita bisa jawab gitu ya. Apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan pada cooperative learning. Nah, kalau minat belajar itu bukan termasuk jenis apa itu namanya fokus utama dari cooperative learning. Minat itu juga berpengaruh tapi bukan fokus utama. Biasanya kalau minat dan motivasi urusannya dengan apa namanya itu media. Ya, penerapan media biasanya, tapi tidak tentu begitu ya. Yang kedua adalah miskonsepsi pada materi. Nah, miskonsepsi pada materi itu bisa diselesaikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang apa namanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan discovery learning atau inquiry learning. Gitu ya. Atau iya dua-duanya ini bisa lah. Jadi ini juga berpikir kritis juga demikian. Nah, kerjasama antar teman ini ya fokusnya dari cooperative learning gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, Bias menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Butari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Butari? Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa kira-kira soal itu terkait dengan apa, gitu ya. Masalah siswa dari soal itu apa? Maka kita nanti diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Kita lihat ya permasalahannya. Yang A itu mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. Jadi kalau opsi A itu siswa itu dirasa atau diprediksi itu karena kegagalannya atau ketidakpahamannya karena tidak tahu tentang materi pembagian. Yang B mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan, berarti masalahnya siswa dianggap tidak bisa menentukan faktor persekutuan bilangan kan gitu. Yang C memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. Apakah dari soal itu karena siswa tidak bisa kelipatan bilangan? Yang D mengingatkan kembali tentang KPK, yang E mengingatkan kembali tentang FPP. Oke teman-teman, ini sebenarnya soal mudah, jadi saya akan bahas tentang dua soal utama gitu ya, yaitu KPK dan FPP. Kita kasih contohnya, nanti supaya teman-teman itu kalau ada soal serupa itu bisa menjawab. Nah, kalau contoh kasus FPP ya seperti tadi. Ada 24, ada 40, ada 72. Kemudian ya membuat parcel isinya sama. Ya model-model seperti ini contoh FPP, teman-teman. Jadi kalau anak-anak tidak bisa menjawab soal ini atau anak-anak
mengalami kesulitan dalam bab ini, pasti dia tidak paham tentang pengertian FPB, tidak paham tentang bagaimana menggunakan FPB atau kasus-kasus FPB, faktor persekutuan terbesar ini dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini kata kuncinya ini teman-teman. Parsel terbanyak, ini kan terbesar, terbanyak, ini kan sama ya. Jadi kasus FPB ya semacam itulah. Sekarang kita lihat kasus yang KPK. Nah, ini saya kasih dua contoh kasus KPK ini. Yuda mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, Joni 4 hari sekali. Kadang-kadang ditambahi orang ketiga berapa hari sekali gitu ya. Jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa. Ini contoh KPK. Nah, sama halnya dengan contoh kedua. Misalkan ada 3 lampu. Lampu A menyala 8 detik, lampu B 15 detik sekali, lampu C itu setiap 20 detik sekali. Berapa detik ketika lampu itu menyala bersama? Nah, ada kata-kata bersama lagi seperti ini. Ya, itu contoh dari KPK. Jadi teman-teman nanti disimak baik-baik ketika soal muncul di bulan Februari nanti, apakah nanti muncul FPB, apakah muncul KPK, kan gitu ya. Jawaban yang paling tepat ini karena anak-anak kurang mengerti tentang materi FPB. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Yasmin, dia mengingatkan kembali, kemudian bahas soal tentang FPB. Jawaban yang paling tepat opsi E. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK? Itu ada 3 teman-teman, yaitu teknik klarifikasi nilai, kemudian teknik konsiderasi, yang ketiga adalah sosial human ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 dari pembelajaran berbasis PPK itu. Oke, apa saja kita akan bahas. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai ya. Model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai. Jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu, kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Itu klarifikasi nilai. Berikutnya adalah model konsiderasi. Ini juga termasuk model pembelajaran PPK. Caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Gitu ya. Misalkan siswa tersebut atau peserta didik A itu mengalami masalah, maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A. Seperti itu teman-teman. Ya tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah model aksi sosial. Ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi terlibat dalam masyarakat, melakukan aktivitas sosial. Ini melatih kepedulian, tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini teman-teman. Misalkan menyelenggarakan studi partisipasi, kerjasama, sukarela, dan lain-lain gitu ya. Melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial. Jadi teman-teman harus paham 3 ini. Sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang 3 pembelajaran PPK ini secara detail. Kalau di sini itu narasi soalnya ya, itu ada memilih nilai, memutuskan nilai. Jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global. Antara lain pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok ke seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang,
peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Nah, di antara contoh-contoh kasus di atas itu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Kita sudah bahas berkali-kali tentang tantangan warga negara global. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk global ya, sebagai warga negara global yang dirasakan oleh hampir seluruh dunia gitu ya. Serangan terorisme itu hanya terjadi di beberapa bagian dunia. Penyebaran tenaga kerja itu juga hanya beberapa di dunia. Gelombang pengungsi itu juga bukan permasalahan global. Pemanasan global, nah ini yang menjadi fokus kita. Jadi pemanasan global, pemusnahan biodiversitas, itu termasuk jenis tanggung jawab negara global. Oke, next berikutnya. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan. Nah, surat seruan atau surat undangan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Itu contohnya. Itu yang mana? Oke, teman-teman, sebelum kita menuju ke opsi pilihan gadenya, kita lihat dulu. Karena di sini yang diminta adalah indikator, maka kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kita lihat ya, mencermati. Nah, mencermati itu kegiatan dalam rangka menganalisis. Ya, ini sama dengan menganalisis, gitu ya. Kita lihat yang opsi pilihan gandanya, menyimak, memahami, mengerti ciri-ciri, mengidentifikasi, menafsirkan informasi. Karena di situ adalah mencermati, maka masuknya di C4, analisis, gitu ya. Cermat, teliti, gitu ya. Itu berarti ada unsur analisisnya di situ. Kalau menyimak saja, menyimak itu ya masuknya di C2 saja. Karena statusnya menyimak gitu ya. Memahami ini juga C2. Mengerti ciri-ciri itu berarti paham akan ciri-ciri. Memahami ciri-ciri sama, itu ya juga C2. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Ini kegiatan identifikasi itu bisa masuk C2, bisa masuk di C4, bisa masuk di C5 juga. Nah, karena di sini adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ejaan yang tidak benar, maka itu termasuk jenis menguraikan. Sama juga menganalisis. Jadi, ini masuk di C4. Menafsirkan. Nah, kegiatan menafsirkan informasi itu masuk di C5, ya teman-teman ya. Nah, pilih C4 atau C5 ya tentu saja kita menyesuaikan dengan karakter soalnya. Soalnya tadi adalah C4, maka kita pilih juga yang C4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya. Kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu saat salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya. Kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang opsi D ini. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang mengandung asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna secara kimiawi. Nah, tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah titik-titik. Di situ adalah yang ditanyakan tempat dan enzim. Jadi teman-teman harus bisa membedakan tempat produksi dengan tempat penggunaan enzimnya, kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya pankreas, pepsin, lambung, stepsin, kemudian usus besar renin, usus halus tripsin, atau mulut ptialin, yang fungsinya hubungannya dengan asam amino, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita bahas untuk enzim-enzimnya. Pertama kita lihat enzim pepsin itu ada di lambung. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton, gitu ya. Ada hubungannya dengan asam amino? Ya ada, karena protein pepton itu juga bagian dari asam amino, kan gitu ya. Kemudian enzim di pankreas itu lipase, stepsin, itu yang produksi adalah pankreas.
tugasnya mengubah asam lemak menjadi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mulut itu ada enzim petialin, fungsinya mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian renin itu yang produksi lambung, mengubah kasein yang terkandung dalam mengumpulkan kasein yang terkandung dalam air susu. Yang berikutnya adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas, itu tripsin. Enzim ini bertugas mengubah protein pepton menjadi asam amino. Jadi ada hubungannya asam amino itu enzim tripsin, enzim pepsin gitu ya. Nah, untuk enzim di pankreas, ya enzim di pankreas itu yang produksi pankreas, tapi tempat pelaksananya adalah di usus halus, teman-teman. Tempat pelaksanaannya ada di usus halus. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau pankreas pepsin, pepsin itu bukan pankreas ya, tapi yang produksi adalah lambung. Kemudian stepsin itu sama dengan enzim lipase, harusnya bukan lambung tapi pankreas gitu yang produksi. Tempat pelaksananya ada di lambung. Ini fungsinya bukan terkait dengan asam amino tapi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar renin, nah usus besar ini tidak mengeluarkan enzim renin karena yang mengeluarkan enzim renin itu harusnya lambung. Nah, yang kemudian ini paling cocok ya, tripsin. Tripsin itu hubungannya dengan asam amino tadi, gitu ya. Tempat produksinya ada di pankreas, tapi tempat pelaksanaan pencernaannya di saluran pencernaannya ada di usus halus. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Nah, materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apa yang dilakukan oleh guru? Oke, jadi guru diminta untuk menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas. A. Memberikan ceramah. Ini tentu saja tidak mungkin ya, siswa itu hanya diberikan ceramah. Ini kita skip. Membangun kesadaran siswa. Nah, ini ada membangun kesadaran, ini bagus ini. Perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Oke. Mengukur pemahaman kecakapan. Nah, ini pemahaman dan kecakapan saja saya kira kurang. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika perkembangan. Ini juga kurang ya. Memberikan bantuan siswa untuk menyelesaikan ini kalau sudah terjadi, ini alangkah baiknya kalau soal-soal seperti ini tindakan preventif. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, berdasarkan hasil analisis tes, hasil observasi wawancara tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bandung Malang itu mencapai KKM. 6 dari 25 itu yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang minat, kurang motivasi. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran kurang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat. Oke, sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana A sampai E ini yang termasuk ciri-ciri dari PTK. Kita sudah bahas berkali-kali tentang masalah itu ya. Kita lihat opsi A, pengaruh PBL. Nah, kalau ada istilah pengaruh atau studi korelatif ya, itu namanya studi korelatif. Yang kedua, penerapan model ini bagus ya. Untuk meningkatkan proses ini termasuk jenis PTK. Tapi di situ ternyata kurang settingnya. Settingnya adalah tempatnya dan kelasnya tentunya ya. Di situ hanya disediakan SD Bunul Malang saja ya. Kurang kelasnya kelas berapa. Padahal di situ opsi B itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah ciri dari PTK. Ya, ciri PTK ya ada kata-kata penerapan kemudian meningkatkan, itu ciri PTK. Yang C, pengembangan PJBL. Nah, kalau ada kata-kata pengembangan itu berarti bukan PTK. Itu jenisnya studi pengembangan, teman-teman. Yang D juga pengembangan ya. Yang E, penerapan. Nah, ini baru PTK, penerapan model PBL untuk meningkatkan proses hasil belajar
materi pelaksanaan hak kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara kelas 6 di SD Bunul Malang. Ini lengkap, settingnya lengkap ya, jelas gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Puristi guru kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke ya. Ini penilaian sikap tentunya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk keterampilan portofolio, pedoman observasi itu sikap, kemudian pengetahuan, teknik tes lisan itu pengetahuan, wawancara itu sikap. Ya, kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan. Mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap, gitu ya teman-teman. Maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B. Perhatikan pernyataan berikut, siswa dilarang menggunakan makeup berlebihan, membayar iuran kas RT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki, memberlakukan jam wajib belajar, atau yang nomor 5, setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Ini penerapan norma hukum. Kalau kita bicara tentang norma hukum berarti bicara tentang aturan. Bagaimana menegakkan atau menjalankan aturan. Gitu ya. Kita lihat ya opsi nomor 1, siswa dilarang menggunakan make up. Make up ada larangan berarti ada aturan di situ, maka itu termasuk penerapan norma. Membayar iuran kas ini tidak berupa aturan itu ya, apalagi itu dilakukan oleh RT. RT itu bukan di lingkup sekolah, maka yang nomor 2 pasti bukan. Tidak boleh memanjangkan rambut. Nah, ini juga termasuk aturan. Pemberlakuan jam wajib belajar itu malah harusnya kalau di sekolah itu pasti jam wajib belajar, kalau di rumah tidak gitu ya. Kalau di rumah itu malah jam wajib belajarnya ditentukan gitu ya. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu itu bukan di ranah sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4, C5 lah. Dan C6 tentunya ya. C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya. Kita lihat kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya, padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar sesuai dengan gambar yang ada amati berdasarkan pernyataan yang keadaan jantungnya seperti apa lah intinya. Di situ teman-teman akan disajikan gambar.
Teman-teman lihat itu gambarnya itu jantungnya agak melembung gitu ya, bahasanya melembung. Nah, kita akan cek dulu sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita akan cek. Nah, kalau kondisi seperti itu termasuk tekanan distol apa sistol gitu ya. Oke, ini penjelasannya teman-teman. Kalau sistol itu kempis seperti itu, bagian ventrikelnya berkontraksi atau kempis mendorong gitu ya. Kalau sistol, otot jantung atau ventrikelnya kontraksi, darah mengalir ke aorta dan arteri menuju seluruh tubuh. Nah, pada kondisi normal itu tekanannya adalah 90 sampai 120. Ini tekanan atasnya gitu ya. Kemudian diastol, gambarnya yang melembung itu diastol. Itu otot jantung relaksasi, darah mengalir menuju jantung ya. Darah yang keluar menuju aorta itu terhenti sejenak karena kan darah kembali ke jantung ya. Jadi berhenti sejenak, kemudian berkontraksi lagi. Kemudian pada normal itu 60 sampai 80 ya. Tekanannya maksudnya. Berarti tekanan maksimumnya ada ketika sistol itu tekanan maksimum, ketika distol itu tekanannya minimum. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat opsinya. A. Jantung berada pada fase distol, benar. Jantung sedang relaksasi, benar. Tekanan ruang jantung menjadi paling rendah, benar. Maka jawaban opsi A ini sudah memenuhi. Kita tidak perlu baca B, C, D, E gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, kita mulai dari yang pertama. Rudy ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 x 4 meter, tingginya 3 meter. Nah, pada kamar tersebut pintu kamar ukurannya 1 x 2 meter, jendelanya 50 cm x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudy memerlukan paling sedikit berapa kilogram cat. Oke teman-teman, kalau mau mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus tahu luas dinding yang dicat gitu ya. Luas dinding yang dicat itu berarti luas kamar ya, luasan kamar bagian dalam dikurangi dengan luas jendela dan luas pintu kan gitu ya. Luas kamar bagian dalam itu kan kita bisa menghitung kelilingnya. Keliling kamar 5 x 4 itu kelilingnya berarti 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan gitu ya. Panjangnya 5, lebarnya 4 kan, berarti kelilingnya 5 4 5 4 dikalikan tingginya. Jadi 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 itu berarti 18 kali 3 kan gitu. Nah, kemudian pintunya 1 kali 2. Oke, kemudian jendelanya 50 cm itu 0,5 meter, teman-teman. Maka itu di situ saya tulis 0,5 artinya kita ubah cm ke meter. Gitu ya, teman-teman ya. Setelah melalui proses perhitungan coba. 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 kan 18 kali 3. 1 kali 2 itu pintunya 2 berarti 0,5 kali 1 ya 0,5. 18 kali 3 itu 54. 54 dikurangi 2 tambah setengah 2,5 gitu ya. Jadi 51,5. Nah, berarti kalau kita menghitung penggunaan cat ya 51,5 itu kita bagi 6. Ya, hasilnya 8,5 sekian gitulah. Jadi minimum kita harus memakai 9 kg gitu ya. 8,5. Kalau 8 saja berarti masih kurang 0,5 kg. Nah, kalau 10 kelebihan terlalu banyak. Jadi paling mendekati adalah 9 kg. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Teman-teman, bagi yang di e-booknya itu masih ada salah perhitungan, silakan teman-teman revisi sendiri gitu ya teman-teman ya. Seorang guru kelas 4 semester gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan.
Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan, ya, unsur-unsurnya pengetahuan, gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini juga ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Nomor berikutnya, kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi psikis, memiliki dua level yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk mengolah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori apa? Apakah etologi, behavioristik, psikoanalitis, humanistik atau kognitivistik atau kognitif ya, teori kognitif. Oke teman-teman, jadi kita fokusnya di situ adalah teori kesadaran. Teori kesadaran itu biasanya bukan biasanya ya dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini teori kesadaran. Biasanya teori kesadaran itu juga dinamakan dengan teori psikoanalisis ya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Sigmund Freud itu ada beberapa teori. Yang pertama teori kesadaran, yang kedua teori kepribadian. Ada lagi yang ketiga namanya teori kecemasan. Jadi ada beberapa soal yang terkait dengan teorinya dari Sigmund Freud ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa teori kesadaran ini nama lainnya adalah teori psikoanalitis gitu ya. Ini mengatakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi tiga tingkat ya. Kesadaran, sadar, prasadar, dan tidak sadar gitu ya. Jadi sadar adalah tingkatan berisi semua hal yang kita amati. Ternyata kesadaran itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mental. Contohnya kesadaran adalah pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Ada lagi yang kedua, bagiannya adalah dari prasadar. Ingatan siap atau available memory gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya yang paling banyak atau paling tinggi adalah fase di situ fase tak sadar gitu ya. Contohnya insting, impul, dan seterusnya. Itu teorinya dari Sigmund Freud, yaitu teori kesadaran. Nah, jawaban yang paling tepat ya psikoanalitis ini. Gitu ya. Berikutnya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter titik-titik. Apakah nasionalisme, kedisiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Nah ini teman-teman, ini di e-book teman-teman yang belum direvisi itu ada perubahan atau ada perubahan jawaban gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menyimak videonya. Nah kita akan pahami ini berdasarkan karakter ya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai PP-nya. Di karakter itu ada 18, ini seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras nih teman-teman bisa cari sendiri, trustnya banyak sekali gitu ya. Dia ada 18 karakter yang akan kita yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Pertama peduli sosial. Apa peduli sosial itu? Tindakan memberi bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau kemandirian itu sikap perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nanti teman-teman cari sendiri untuk penerapan atau aplikasinya dalam pembelajaran. Kemudian disiplin itu tindakan menunjukkan perilaku tertib, patuh pada aturan. Nah, kalau kita lihat ini ya, nah ini yang jadi kata kuncinya ini teman-teman. Setiap hari teman duduk berbeda-beda, ada perbedaan di situ. Ini ada pemahaman, jadi pemahaman akan perbedaan. Kalau kita lihat dari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang paling menonjol yaitu A dan C. Tapi kalau peduli tadi kita sudah bahas ya, kepedulian itu terkait membantu orang lain, tidak khusus untuk memahami perbedaan. Jadi yang menekankan akan pemahaman perbedaan itu adalah nasionalisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi teman-teman yang punya e-book silahkan direvisi jawabannya gitu ya. Dulu setiap bulan sekali Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksakan kadar kolesterol dan gula dalam tubuhnya. Untuk ke laboratorium jarak yang ditempuh 2 jam. Ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu Minggu laboratorium juga libur. Sekarang Pak Tarno gitu ya, tidak perlu lagi pergi ke laboratorium. Ia dapat mengecek sendiri kadar kolesterol dan gula dengan alat baru. Nah, dari alatnya tersebut membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki dampaknya apa ya? Kita lihat opsi A, meningkatkan layanan konsumen, memperbaiki prasarana kesehatan, mempercepat memperoleh informasi, mengefisiensi waktu dan jarak, dan meningkatkan persaingan produsen. Ini yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat dari narasi soal ini teman-teman bisa lihat ini ya, jarak tempuhnya 2 jam. Nah, kemudian di situ tidak perlu lagi pergi kemana-mana, berarti hubungannya dengan jarak dan waktu gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi iptek ini ya, ini mengefisiensi waktu dan jarak. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Kemudian teman-teman akan disajikan puisi, ya, judulnya Sayang Keluarga. Keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya, jangan sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, ini suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah bahagia, menyayangi, melengkapi, memiliki, mengharapnya. Jadi fokusnya teman-teman kalau melihat suasana itu apa, dengan siapa puisi ini ditujukan, gitu ya. Kalau teman-teman lihat puisi ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi ini teman-teman. Jangan pisahkan kami Tuhan. Jadi dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ini ada unsur doanya di situ. Jangan pisahkan kami. Maka suasana yang terkandung ya prosesi mengharap ini ya. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya. Efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator. Karena ini keterampilan menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis, ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, kalau rubrik penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat opsi D.
Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika gitu ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E, belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini, tinggi yang seperti ini, gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Ya, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Gitu ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sudut, dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sedikit sekali gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin, padahal waktu jam IPS-nya sudah masuk gitu ya. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jadi kan sudah terlambatnya sudah keterlaluan ini, sudah 15 menit ya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah titik-titik. Coba kita lihat opsi A. Pengaturan jadwal pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini tentu tidak boleh disalahkan itu ya. Kalau masalah jadwal itu ya. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Nah, di situ sudah terlihat bahwa menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran berarti bukan masalah waktu istirahat gitu ya. Yang C, guru tidak menggunakan media. Nah, konsep media ini hubungannya dengan apa namanya itu? Ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan media. Gitu ya. Ini masalah kedisiplinan siswa, ketidaktertarikan siswa. Ya. Yang D, pada kegiatan belajar guru lebih aktif dibanding siswa. Tidak juga ya. Guru masuk sudah pada waktunya, kemudian masih ditunggu 15 menit, tapi juga masih 6 orang. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan lebih aktif. Yang E, sebagian peserta didik tidak tertarik. Nah, ini masalah minat, tidak tertarikan ya. Jadi ini nggak mungkin yang kemungkinan besar ini jawabannya teman-teman. Tidak tertarik mengikuti pelajaran IPS. Buktinya apa? Sudah 15 menit berjalan belum juga masuk, artinya ogah-ogahan gitu ya. Tidak tertarik dengan pembelajaran IPS. Berikutnya, Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5. Menjelaskan skala melalui denah. Saya ulangi lagi, menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai yang mana, teman-teman? Ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjelaskan skala melalui denah ini kan masuk dalam ranah C2 gitu ya. Ranah C2. Menjelaskan itu memahami sama gitu ya. Setara gitu ya. Kalau kita lihat opsi A menjelaskan itu berarti ya C2.
Menggambarkan, menjelaskan, ini juga C2. Menentukan, nah menentukan ini masuknya di C3, menentukan luas, menentukan keliling, dan lain-lain itu C3. Menentukan denah peta yang sesuai dengan, nah ini juga C3. Menentukan jarak sebenarnya, ini juga C3. Kuncinya apa? Kalau kita menentukan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran, ya harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya, kemampuan yang akan diukur. Kalau A dan B itu C2, sementara di soal C2 itu berarti bersesuaian. Lalu pilih mana antara A dan B? Kita lihat tadi, menjelaskan skala. Jadi menjelaskan skala melalui denah. Kalau kita jawab yang A, menjelaskan pengertian denah. Kalau siswa hanya dijelaskan pengertian denah, apakah dia bisa mengerti tentang skala? Ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada gambarnya, kemudian denah itu seperti apa, hubungannya dengan skala apa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-cirinya. Satu, bagian ujung depan melekat pada tulang dada, bagian belakang melekat pada tulang belakang di bagian punggung. Yang nomor 2, tulang tersebut berbentuk pipi. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat pada gambar gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi soalnya itu bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Tulang dada itu yang ini teman-teman. Ya, yang melekat pada tulang dada, bagian belakang pada ruas ruang belakang itu pasti semua ya. Nah, tulang berbentuk pipi ini pasti berarti ini teman-teman, rusuk sejati. Rusuk sejati itu semua dari rusuk sejati itu melekat pada tulang dada. Ya. Bedanya apa dengan rusuk palsu? Kalau rusuk palsu ini itu bagian depannya itu melekat pada tulang rusuk atasnya. Ini lihat ini melekat tulang rusuk di atasnya. Itu namanya tulang rusuk palsu. Nah, kalau tulang rusuk sejati itu melekat pada dada semua. Gitu ya. Kalau rusuk palsu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya atau rusuk sejati, gitu ya. Melekat pada tulang rusuk sejati. Kemudian yang ketiga rusuk melayang. Kalau rusuk melayang itu bagian depannya tidak melekat, ya. Hanya melayang-layang bagian belakangnya pada tulang belakang. Bedanya itu ya teman-teman, membedakan antara rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Jawaban yang paling tepat ya tulang rusuk sejati. Next berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis teman-teman, sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja teman-teman. Ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Unjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, pendapatan per kapita relatif stabil, sumber daya alam mendorong perekonomian, tidak stabilnya harga-harga bahan pokok, areal pertanian semakin hari semakin berkurang, kualitas hidup semakin menurun. Ya. Oke, mana yang termasuk padatnya dampak dari padatnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa? Kalau padat penduduknya otomatis areal pertanian semakin berkurang, ini pasti. Ini digunakan untuk pemukiman dan perumahan. Ya. Pembangunan gedung industri juga masuk di situ. Pasti areal pertanian semakin sempit. Ya. Kemudian kualitas hidup juga semakin menurun. Faktor sampah, semakin padat penduduknya, maka
penumpukan sampah juga semakin besar gitu ya. Ada dua ini. Yang kalau tiga yang 1, 2, 3 itu tidak terpengaruh secara signifikan. Pendapatan per kapita relatif stabil juga tidak bisa karena terlalu banyak penduduk, pasti ada kesenjangan sana sini gitu ya. Gitu ya. Sumber daya alam mendorong perekonomian. Bagaimana sumber daya alam mendorong perekonomian? Areal pertanian, kehutanan aja sudah mungkin diubah menjadi area-area perumahan, gedung dan lain-lain gitu ya. Tidak stabilnya harga pokok itu juga tidak terpengaruh langsung. Maka jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 5.